وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال ثالثا yang ketiga as-sunan allati ba'da al-intihai min as-salati sunnah-sunnah allati ba'da al-intihai yang setelah selesai min as-salati dari salat. Di sunnah-sunnah yang dilakukan setelah salat. Yang pertama al-istighfaru salasan, beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Tarik dikit-dikit. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua mas'u jabhatihi wa wajhihi, mengusap dahi dan mukanya. Biyadihil yumnah, dengan tangannya yang kanan. Ma'a qawlihi, bersamaan mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ini banyak yang kita tinggalin. Jadi ketika mengusap muka kita dengan tangan kanan kita sambil membaca asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, Allahumma adhib anil ham wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah anni dariku alham, kesumpekan, wal hazan, dan kesedihan. Jadi sambil mengusap muka. Banyak kita tinggalin dia. Itu sunnah. Jadi setelah baca istighfar 3 kali, mengusap mukanya sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, Allahumma adhib anil ham wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku kesumpekan dan kesedihan. Ya. Itu zakar dzalik al-Imam An-Nawawi fil Azkar, menyebutkan itu al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Ya, di hadis rawahu Ibnu. Yang ketiga sunnahnya baca doa yang biasa kita baca, Allahumma antas salam wa minka as-salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah as-salam. As-salam apa? Yaitu keselamatan. Anta salam wa minka, dan darimu as-salam, keselamatan. Wa ilaika, dan kepada engkau ya'udu salam, kembali keselamatan. Tabarakta, bertambah keberkahan. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami daraka, daras salam, ya, rumahmu, surgamu, darussalam. Makanya nama lain dari nama surga Darussalam. Wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Wa ta'alaita, zat engkau zat yang maha tinggi. Ya dzal jalali, wahai zat yang agung dan mulia, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa mencegah lima a'tait, apa-apa yang telah engkau beri. Jadi segala apa yang Allah beri, enggak ada siapapun yang bisa mencegah. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta, dengan apa yang telah engkau cegah. Jadi takdir Allah yang Allah kasih buat kita, enggak ada siapapun yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, takdir Allah yang Allah enggak berikan kepada kita, enggak ada yang bisa siapapun untuk memberikan kepada kita. Wala radda lima qadait, tidak ada penolakan dengan apa yang telah engkau tetapkan. Pasti terjadi, enggak ada yang bisa menolak.
wala yanfa'u zaljad, tidak bermanfaat zaljad, kekayaan, min kaljad, darimulah kekayaan. Kemudian baca lagi doa yang biasa kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrik, atas zikir kepadamu, wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagus beribadah kepadamu. Ini kan yang biasa kita baca, kita lazimin tuh, riwayatnya ada semua. Kemudian membaca ayat kursi, misalnya nggak dibaca di masjid kita, di mushola kita, ya kita baca, selesai kita baca. Kemudian at-tasbihat, membaca tasbih subhanallah sebanyak 33, walhamdulillah sebanyak 33, wallahu akbar sebanyak 30, wa tamamul mi'ah, dan sempurna 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Jadi habis subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, disempurnakan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Bil hadis, dalam hadis, anna man qala dzalik, siapa anna, bahwasanya man qala dzalik, siapa orang yang berucap itu, gufirat khatayahu, diampuni, dihapus dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun ada dosa-dosanya itu seperti buih lelautan, busa yang ada di lautan. Banyak kan tuh? Ini kiasan tentang walaupun dosanya banyak diampuni, gitu. Gufirat khatayahu, akan diampuni dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun ada dosanya seperti busa lelautan. Baca, nggak baca sayang, jangan lebihin ya. Subhanallah baca 3, Allahu Akbar baca 3, karena warid dari Nabi begitu. Digambarkan sama ulama bagaikan seperti gigi kunci, paham gak? Kita kalau mau buka gembok pakai kunci kan kunci mesti pas, betul? Kalau misalnya giginya tambah dikit gimana bisa? Ya nggak bisa dibuka. Jadi kalau yang warid dari Nabi ketetapan segitu aja. Kecuali di luar itu dibaca sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya. Qauluhu, hadis Nabi, ada qauluhu, ucapan lagi setelah itu baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu dibaca 3 kali. Fil hadis ghufira lahu wa in kana farra min al-dhahab, yang baca itu akan diampuni dosanya, wa in kana, meskipun ada dia farra min al-dhahab, lari dari peperangan. Itu orang yang lari dalam peperangan, perang menghadap orang kafir, termasuk minal kabair, dosa besar. Nabi katakan apa? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, kalian jauhkanlah, tinggalkanlah 7 perkara yang membinasakan. Makna yang membinasakan, ulama mengatakan al-kabair, dosa besar. Yang pertama bunuh diri, alladzi haramallahu illa bil haq, bunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian durhaka sama orang tua. Kemudian kata Nabi, di antaranya al-firar minaz zahab, lari dari peperangan, termasuk dosa besar. Dalam ini hadis, siapa yang baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaihi 3 kali akan diampuni dosanya meskipun ya dia orang yang lari dari peperangan. Itu. Akhrajahu Abu Dawud fi Sunanih. Kemudian qauluhu ba'da salatai as-subhi wal maghrib, juga bacaan setelah 2 salat, yaitu salat subuh dan salat maghrib. Ba'da salam, setelah salam. Wa huwa thanin rijlaihi, dan dia masih menetapkan kedua kakinya, ya, masih menekuk kedua kakinya. Qabla ayyatakallam, sebelum berbicara. Jadi habis salam salat subuh dan salat maghrib, habis salam istighfar, usap muka, belum merubah keadaannya, masih tasyahud yang terakhir. Dan qabla ayyatakallam, sebelum ia berbicara, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asfran, sebanyak 10 kali baca. Banyak berapa? 10. Yang biasa kita lakukan, betul. Jadi habis sholat maghrib itu, habis salam, jangan berubah dulu keadaan kita, istighfar, baca itu kalimat sebanyak 10. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, anna man qalaha, siapa yang berucap itu, kutiba lahu, ditulis untuknya asyru hasanat, 10 kebaikan pahala. Wa muhiyya anhu, dan dihapus untuknya asyru sayyiat, 10 dosa. Wa rufi'a lahu, dan diangkat untuknya asyru darajat, 10 derajat oleh Allah. Wa kana yaumuhu dzalik, dan ada harinya dia itu fi hirzin, di dalam penjagaan, min kulli makruh, dari segala yang kagak enak, dari segala yang tidak disenangi. Itu hari dijaga sama Allah. Makanya baca, diniatkan ittiba bin Nabi itu. Wa khurisa minasyaitan, dan ia dijaga dari godaan syaitan. Wala yanbagh, dan tidak timbul li dzanbin, untuk dosa, ayyudrikahu, yang ia kerjakan, fi dzalikal yaum, di hari itu, illa syirku billahi ta'ala, kecuali syirik kepada Allah. Wala yanbaghi li dzanbin, dan tidak sebaiknya li dzanbin, untuk dosa, ayyudrikahu, yang ia dapati, ya, fi dzalikal yaum, di hari itu, illa syirku, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dosa yang dikerjakan diampuni kecuali syirik. Yang baca berapa? 10 kali. Itu kesempatan buat kita tuh. Ya. Hadis akhrajahu Malik wal Muwatta wal Bukhari fi sahih. Hadis kuat. Dibaca sebelum merubah keadaan kita dari tasyahud yang terakhir. Jangan rubah-rubah dulu tuh. Baca dulu 10 kali. Qauluhu, kemudian ucapan ba'da salatai subhi wal maghrib, setelah 2 salat, salat subuh dan salat maghrib, tambahan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari api, sebanyak 7. Nah begitu. Ini tartib yang sudah ditartib sama ulama kita, benar udah tuh. Semuanya warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, kemudian ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun arba'an, sebanyak 4 kali. Ini juga ada banyak yang ninggalin ya. Baca tuh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun arba'an, sebanyak 4 kali. Istihsanu
minas salaf, menganggap baik dari salaf saleh, wa yadkhul dan masuk fi umumi dalam umum zikrillah, zikir kepada Allah al-matlub yang diminta ba'da salati setelah salat. Waqad warada dan telah ada datang dalam riwayat anna man qala dzalik, siapa yang berucap itu sughira lahu, dikecilkan untuknya, dipendekkan untuknya as-sirat, yaitu jembatan siratal mustaqim yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kadhira'in, seperti satu dirah. Jadi akan dikecilkan, dipendekkan oleh Allah jembatan siratal mustaqim buat dia cuma satu dirah. Satu dirah, satu hasta, kurang lebih 50 cm, 3 lompat doang ente begitu. Artinya diselamatkan dari jembatan siratal mustaqim. Yang baca itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Dibaca berapa kali? 4 kali. Semuanya kita bakal nyebrang di jembatan siratal mustaqim. Gak ada yang lolos. Yariduhul awwaluna wal akhirun, akan menyeberang di atasnya orang-orang terdahulu dan akan datang. Apa jembatan siratal mustaqim? Jisrun mamdudun ala matni jahannam, yariduhul awwaluna wal akhirun, jembatan yang panjang yang membentang di atas neraka jahanam, akan menyeberang di atasnya orang terdahulu dan akan datang. Semuanya bakal nyebrang. Nah ini kita kalau lazimin ini zikir jembatan siratal mustaqim, dipendekin sama Allah buat kita. Cuma satu dirah, tinggal ente loncat doang, merem juga bisa ya. Nah itu diantara apa? Anugerah keselamatan yang Allah berikan. Ini jembatan siratal mustaqim disifatkan oleh Nabi ahaddu minas sayf wa adaqu minas sya'ar, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Bayang itu ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ad-du'a ba'da kulli salah, membaca doa setelah setiap salat. Biasain habis salat baca doa. Itu diantara tempat mustajabud da'awat, yang diijabahkan doa, yaitu berdoa kepada Allah setelah mengerjakan salat. Wa raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, jangan nggak diangkat, angkat. Wa masul wajhi bihima, mengusap wajah dengan kedua tangan, ba'dahu, setelah berdoa. Walhamdulillah wassalatu ala nabi fi awwalihi wa akhirihi. Sunnah adab dalam berdoa, memulai memuji kepada Allah, berselawat kepada Nabi, ini di permulaan dan di akhir doa. Dimulai alhamdulillahirabbil alamin, itu paling sedikit begitu. Ya, jangan ayo kita doa bersama. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya, adab dalam doa, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memulai dengan pujian kepada Allah, kemudian selawat kepada Nabi, baru minta hajat kita. Nanti diakhirkan dengan selawat, pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Begitu yang cakep doanya. Langsung begitu. Kemudian sunnah al-muksu fi musallah, berdiam di tempat salatnya hatta yaqumal imam, sampai imamnya berdiri. Wah, ini yang paling cakep. Ya, makmum kapan dia berdiri? Sampai imamnya bangun. Ya repot, imamnya nggak bangun ya. Itu sunnahnya begitu. Ya, jadi tetap al-muksu berdiam fi musallahu, di tempat salatnya, hatta yaqumal imamu, sampai berdiri imam. Imam selesai berdiri baru makmum bangun. Kadang-kadang imam baru udah gak ada makmumnya ya, udah hilang semuanya. Al-insiraf ila jihati hajati, kemudian ya bubar, insiraf bubar ila jihati hajati, ke arah hajatnya dia.
Hari mau sholat, lagi mau keluar istirahat bebas. Cuma wa'illa kalau kagak ada hajat yang kita tuju, fa'an yaminihi, maka bubar yang paling afdal ke arah kanan. Jelas ya? Itu dari afdaliyah begitu. Kalau nggak ada hajat mau mari ya, yang paling afdal bubarnya ke sebelah kanan. Semuanya kanan ya, kiri kosong jadi. Lanjut bab makruhatus shalah, bab makruhatus shalah, kemakruhan di dalam salat. Aqsamu makruhatus shalah arba'atun, macam-macam kemakruhan di dalam salat ada 4. Ada berapa? Ada 4, ada 4 macam. Yang pertama makruhatun, kemakruhan min nahiyati makanus shalah, dari segi tempatnya sholat. Jadi disebutkan nih tempat-tempat yang makruh untuk kita jadikan sholat. Itu yang pertama, kemakruhan dari segi tempatnya sholat. Ya, contohnya misalnya orang sholatnya di mazbalah, sampingnya pelbak misalnya, itu makruh. Ya, walaupun nanti pakai tangan. Terus begitu. Bagian kedua, wa makruhatun min nahiyati halil musalli, kemakruhan dari segi keadaan orang yang sholat. Sebutin banyak, contoh di antaranya orang sholat sambil nahan kencing. Nah, itu hukumnya apa? Makruh. Atau orang sholat apalagi nahan boker ya, lebih berat lah. Keringetan urusan, iya. Ini yang kedua, kemakruhan dari segi keadaan orang yang sholat. Nanti ada banyak. Bagian yang ketiga, kemakruhan min nahiyati, dari segi mukhalafati, bertentangan, ba'di sunan, sebagian sunnah au tarkiha, atau meninggalkan sunnah. Contoh misalnya sholat yang sunnah diangkat suaranya, dia peladin suaranya. Ini kan menentang sebagian jadi makruh. Atau meninggalkan sunnah. Zikirnya ruku tidak dibaca, dia meninggalkan sunnah. Itu makruh baginya. Itu yang bagian ketiga, kemakruhan dari segi melanggar sebagian sunnah atau meninggalkan sunnah. Yang keempat, makruhat min nahiyati fi'liha, kemakruhan dari segi mengerjakan sholatnya. Dari segi mengerjakan sholatnya. Seperti apa? Di antaranya raful basar ila sana, sholat sambil matanya ke atas. Ya makruh. Sunnahnya memandang kepada tempat sujud. Udah kita bahas tuh. Ini dibahas satu persatu, panjang ini. Bagian pertama, kemakruhan min nahiyati, dari segi makanis salati, tempat sholat. Apa saja? Yang pertama, as-salatu fil hammam, sholat di tempat pemandian. Baca taklikan di bawah. Al-hammam fi kutubil fikhi, al-hammam dalam kitab-kitab fikih huwa adalah al-mu'addu, tempat yang dipersiapkan lil ghusli, faqat untuk mandi saja. Jadi kalimat hammam dalam kitab-kitab fikih itu bukan kamar mandi yang ada kita buang segala macam, bukan. Tapi apa? Al-mu'addu lil ghusli faqat, yang dipersiapkan untuk mandi aja. Kayak kalau berenang gitu, pemandian aja, bukan untuk buang hajat. Itu hammam dalam kitab-kitab fikih. Cuma sekarang udah diartikan secara mutlak. Ya, hammam itu ya WC begitu, hammamat. Dauratul miyah sama hammamat, yaitu WC. Bahasa kerennya toilet, kan gitu ya. Tapi kalau hammam dalam kitab-kitab fikih apa? Yang hanya diperuntukkan
untuk pemandian. Oke, ini kalau sholat, ini kalau pernah ya, bukan di airnya, di sampingnya maksudnya, itu makruh. Ya. Ilahnya sebabnya kenapa? Karena tempat di mana banyak orang membuka aurat di situ. Ya, buka aurat. Yang kedua, as-salatu fil maslah. Salat fil maslah, di maslah apa maslah? Maudi'u salhithiyat, tempat untuk membuka baju. Tempat untuk membuka baju, ganti baju. Ainaz'uha, mencabut baju, membuka baju. Wa yakunu, dan ada itu bil ghurbi minal hammam, dekat dari pemandian. Kan biasa pemandian ada tempat, ya, ruangan buat apa? Salinan baju, buka baju. Ini sholat di situ makruh juga. Ya sama ilahnya. Banyak orang yang buka aurat. As-salatu fil ma'tan. Ini yang tiga jarang. Salat fil ma'tan. Apa ma'tan? Afal al-ibil. Apa afal al-ibil? Huwa adalah al-mahal, tempat alladzi tanaha alaihi, yang berjalan alaihi atasnya, ba'da syurbiha, setelah meminumnya, liyashrab ghairaha, untuk meminum yang lainnya, au tashrab hiya saniyan, atau dia minum yang kedua kalinya. Jadi tempat buat minumnya daripada onta, tempat jalannya. Nah, onta begitu loh, makan sama minumnya tempatnya beda. Kalau minumnya banyak onta ya, nah, cukup saya deh, minumnya banyak. Onta tuh bisa, kalau minumnya jarang, cuma sekali minum berapa tong itu banyak. Betul begitu, minumnya jarang. Makanya kuat di padang pasir, nggak minum beberapa minggu kuat. Disimpan sama dia. Ya, dikeluarin dikit-dikit. Jadi punya tangki air kalau minum situ dia. Onta. Makanya kalau misalnya musafir, ya, yang membawa onta, dia kehausan di tengah-tengah padang pasir, itu ontanya dibunuh aja, dibuka bagian tempat air buat dia minum. Begitu. Ini kalau minum banyak, makanya onta makannya tempatnya beda, minumnya beda. Nah, ini tempat jalannya, habis makan menuju tempat minum. Nah, sholat di situ ya jelas makruh ya. Injek onta ntar nih siang. Injak atau ada beolnya kan bisa jadi begitu ya. Ilah makruh begitu. Yang keempat, as-salatu fil majzarah. Salat di al-majzarah. Apa majzarah? Maudi'ul jazar, tempat penyembelihan. Al-dabah, tempat penyembelihan, tempat jagal. Itu makruh tuh, tempat, kan ada tempat penjagalan ya. Itu salat di situ makruh. Kenapa? Karena tempat banyak di situ berserakan najasa, enggak aman jadinya. Yang kelima, as-salatu fil maqbarah allati la tunbash. Yang kelima, makruh salat di atas fil maqbarah, salat di kuburan sampingnya, allati la tunbash, kuburan yang belum digali. Kuburan satu aja, bukan kuburan umum. Kalau kuburan umum kayak di belakang kan udah apa? Udah daur ulang lagi ya, ulang balik. Itu tanahnya najis itu. Tanahnya apa? Ini kalau pulang nguburin di kuburan umum, nah sendal itu, kainnya itu tuh mudah najis itu. Ya, karena udah bercampur di ajza'il mayyit, dengan bagian-bagian mayyit, dam, darah dan lain sebagainya. Jadi mudah najis. Nah ini kuburan yang satu aja, yang pendemennya satu aja udah. Kayak wakaf begitu ya. Nah, wakaf keluarga pribadi kan nggak didaur ulang begitu. Nah ini sholat di sampingnya hukumnya apa? Hukumnya apa, Mak? Kemudian as-salatu fil mazbalah tuh. Yang kelima, yang keenam, sholat di mazbalah, tempat sampah. Maudi'uz zabal, tempat sampah. Ay asurjin wa asurjin, najis itu. Ini kayak pupuk. Wa misluhu, dan seperti tempat sampah, kullu najasah, segala najasah mutaghayyinah, yang diyakini, li'annahu bi farshihi tahiran,
Li'annahu karena dia bifarshi dengan menggelarnya tahir, alaiha di atasnya, yujaziha bersampingan dengan najasa. Walaupun nggak kena ya, kalau kena ya jelas itu najis, nggak sah salatnya. Ya, karena bersampingan dengan najis. Biasanya namanya pelbak, tempat sampah, isinya najis. Ya, ini sholat di sampingnya, walaupun nggak kena ya, kalau kena najis nggak sah. Ya, dikatakan yujaziha berada di sampingnya. Walaupun dia pakai apa itu lidah itu khusyuk. Ilahnya apa? Dekat dengan najasa, makruh. Yang ketujuh as-salatu fit tariq, salat di jalanan. Ada. Salat jalan maknanya apa? Bukan salat di jalanan yang memang sudah diumumkan tempatnya itu, bukan. Misalnya sekarang ya itu. Salat di samping di sini, di bawah. Tempat orang jalan ya, ente keluar sejadah di situ. Masih ada tempat lain. Nah, hukumnya makruh di situ. Jadi tariq di sini di jalan sih jangan dimaknai, oh yang di Monas pasti makruh jalan, bukan. Ya, nggak begitu. Itu memang sudah diumumkan dan tempatnya tidak mencukupi begitu. Yang makruh ini fit tariq, sekiranya ada tempat yang lain yang aman buat dia dan nggak mengganggu orang. Yang ke-8 as-salatu fil kanisa wal bi'ah. Salat fil kanisa, apa kanisa? Muta'abbadul Yahud, tempat ibadahnya orang Yahudi. Gereja wal bi'ah muta'abbadun Nasara, tempat ibadahnya orang Nasara. Sama gereja juga ya namanya. Apa? Sinagog. Ya. Hah? Sinagog. Sinagog apa tuh? Yahudi. Oh, Yahudi sinagog mah. Bi'ah baru Nasara, muta'abbad Nasara, namanya gereja. Itu contoh aja. Pokoknya sholat di tempat ibadahnya agama lain, makruh. Di pura makruh, ya di situ. Tadi. Kemudian yang ke-9 as-salatu ala sathil Ka'bah, sholat di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah. Misalnya ente petugas yang membersihkan di atas tuh ya, naik Ka'bah kan dia. Itu sholat di atas ya makruh. Kalau dalamnya enggak. Kalau dalamnya fadilah besar itu. Yang ke-10 as-salatu fi batnil wadi, sholat di perutnya lembah. Ma'at tawabbu'is suyul, bersamaan dimungkinkan adanya as-suyul, yaitu air air apa namanya? As-suyul, air yang mengalir begitu. Banjir bandang, suyul. Tahu lembah? Lembah itu diapit dengan lereng. Tengah-tengahnya namanya lembah. Fi batnil wadi, di perutnya lembah. Maka dimungkinkan kayak kemungkinan datangnya banjir. Dekat banget ya itu sholat. Jadi kagak khusyuk sholatnya. Jangan-jangan datang air gitu. Ya. Gimana? Menjadikan bandang maksudnya. Mulai. Bisa. Kalau misalnya khawatir, pokoknya ini sebagai contoh aja. Kita sholat di tempat yang khawatir datang sesuatu yang membahayakan, banjir, bisa menjadi makruh. Jadi, as-salatu mawdi'al maqsi, sholat di tempat pajak, maka pajak kantor berpajakan. Wa misluhu, dan sepertinya kullu maksiyah, sholat di tempat maksiyah. Apa? Diskotik ya. Karena diskotik ada musola juga bingung ya. Ada Mas? Ya kalau keluar dulu sudah main apa lagi. As-salatu fi suq, salat di pasar. Aku juga tuh. Ya. Nah, di pasar di sini kalau ada tempat buat sholat kayak musola atau masjid ya kagak lah. Nah, ini di pasar tempat lalu lalangnya orang. Jelas untuk menghilangkan khusyuan juga bisa dimaknai sama ulama. Kenapa? Karena pasar ini
adalah tempat terburuk. Sebagaimana Nabi bersabda, afdalu biqa'il ardi masajiduha wa syarru biqa'il ardi aswabuha. Paling bagusnya, paling baiknya tempat-tempat di bumi adalah masjid. Paling buruknya tempat di bumi adalah apa? Karena terjadi banyak penipuan di situ. Ya, orang bohongin orang kan banyak di pasar. Kemudian as-salatu amama adamiyyin yastakbiruh, makruh salat amama adamiyyin, di depan manusia, di depan orang lain, yastakbiruh, yang menghadap kepadanya. Ada sholat depan itu orang yang pada ngumpul, ya makruh tuh, cari tempat lain. Ya, ini kalau laki, kalau depannya ini perawan haram hukumnya. Al-itan yang terakhir, makruh al-itan. Apa itan ini? Itan mahallun wa huwa adalah ittikhadul musalli, menjadikan orang yang salat walau imaman, walaupun dia imam, maudi'an, satu tempat, yusalli fihi, yang ia salat di situ, wala yantagilu anhu, dan tidak berpindah darinya, ila ghairihi, ke tempat yang nge-time di situ mulu, gemakruh tuh. Ya, usahakan di tempat-tempat lain, perbanyak tempat untuk kita jadikan tempat sholat. Karena disebutkan dalam riwayat, tempat yang kita pijak untuk kita jadikan sholat, yashhad, akan bersaksi pada hari ya. Yatanagal, pindah-pindah, nge-time situ mulu ya. Ntar saksinya aku doang. Ya. Makanya al-itan, apa? Ittikhadul musalli, membuat, menjadikan orang yang salat walau imaman, walaupun dia imam, maudi'an, satu tempat, yusalli fihi, yang ia salat di situ, wala yantagilu, dan dia tidak berpindah, anhu, dari tempat itu, ila ghairi, ke tempat yang lain. Jangan. Kemudian yang terakhir, kemakruhan dari segi tempat, as-salatu musawiyan lil imam fil mawqif, salatnya makmum musawiyan, yang sejajar ya dengan imam, fil mawqif, di tempat. Makmum sama imam dirinya sejajar, tumitnya sejajar, sah, tapi hukumnya makruh. Jangan, itu tempat yang dimakruhkan. Yang gimana? Yang afdalnya kalau makmumnya satu, ya lebih mundur dari imam. Biqadri syibrin, seukuran satu tingkat. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya?